Salah satu fase dalam beranjak dewasa adalah menyadari bahwa kita tidak seterusnya hidup bergantung kepada orang tua. Sebagai mahasiswa tentu merasakan dinamika kehidupan baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, bertemu dengan banyak orang baru, dan juga melakukan berbagai kegiatan baru. Hai, kenalin aku Mutia Puspitasari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Selain itu juga terjadi berbagai perubahan dan perbedaan gaya hidup ketika masih duduk di bangku sekolah dengan saat ini ketika menjadi mahasiswa. Apa sih perbedaan yang sangat signifikan dari masa aku SMA sama waktu kuliah ini? Dulu waktu aku SMA itu aku tuh ikut ekskul basket karena emang basicnya aku suka olahraga sih. Terus aku juga ikut kayak MPK gitu. Jadi dia menaungi OSIS di sekolah dan kita itu sebagai wadah aspirasi teman-teman waktu SMA. Terus sekarang ini aku ikut LEM fakultas atau biasa dikenal itu BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan aku juga ikut volunteering di KKASO Yogyakarta. Kenapa aku tertarik buat ikut LEM dan KKASO juga? Sebenarnya aku suka banget sama basic ke sosial gitu sih. Jadi aku kenapa KKASO? Karena aku pengen banget terjun langsung untuk melihat dan mengajar adik-adik asuh di kota-kota atau tempat-tempat tertentu yang udah kita survei gitu. Nah, kalau LEM aku tuh pengen banget upgrading diri gitu loh, kayak biar relasinya banyak. Terus karena aku di bidang politik dan jaringan, jadi aku bisa mengenali isu-isu strategis di Indonesia ini gitu. Itu sih. Berbagai kegiatan baru yang dilakukan semasa kuliah menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan diri serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Namun, tidak memungkiri bahwa tinggal dan tumbuh di lingkungan baru tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ini adaptasi aku selama ini di kampus. Sebenarnya aku ini tuh dari dulu banget emang orangnya tuh suka cerita dan gampang bergaul sama orang, termasuk social butterfly sih, karena aku juga ikut beberapa kegiatan kan. Jadi aku juga ikut rapat kesana kesini atau kegiatan apa, atau aku tuh bisa yang kayak seharian bisa produktif banget, paginya kemana, siangnya kemana, malamnya kemana gitu. Perubahan yang paling dirasakan oleh mahasiswa sebagai anak kos tentunya adalah menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Nih gimana lifestyle aku, perbedaannya nih kalau di rumah sama di kos. Jadi basically aku tuh pernah asrama kan, jadi aku tuh kayak udah terbiasa gitu sendirian. Jadi aku nggak ada yang kayak homesick gitu, nangis sendirian gitu, nggak ada, karena emang aku udah pernah asrama sebelumnya kayak boarding school gitu dan pulangnya 2 minggu sekali. Perbedaannya kalau di rumah itu tuh aku tuh bisa kayak bangun tidur udah ada sarapan, terus baju nggak nyuci sendiri, kayak gitu sih, simple thingsnya kayak gitu. Cuman aku tetap nyapu sendiri. Kalau di rumah kan juga nyapu, kalau di kos aku juga nyapu. Tapi kalau di kos aku juga baju gitu, bajunya itu aku laundry, cuman yang kayak emang nggak harus di laundry, aku cuci sendiri sih. Itu aja bedanya. Berbicara mengenai lifestyle, tentu pembentukan lifestyle ini akan menentukan kehidupan kita dalam jangka yang lebih panjang. Menurut aku, pembentukan lifestyle sejak dini itu tuh berpengaruh banget untuk jangka panjang ke depan. Kayak misalnya makan sayur, olahraga teratur, minum air putih 2 liter per hari. Itu tuh benar-benar berpengaruh untuk kehidupan kita, apalagi kesehatan kita di masa mendatang. Aku juga udah menerapkan itu sih, dengan dibantu to-do list perharian yang aku pakai, yang aku buat, itu sangat membantu. Aku bisa sebutin kali ya to-do list apa yang biasanya aku pakai daily to-do list gitu. Yang pertama kayak mungkin bisa konsumsi air putih minimal tuh 2 liter per hari. Habis itu kalau bisa kita mengkonsumsi sayur, karena aku nggak biasa masak di kos, jadi aku beli tuh sayurnya. Terus aku
sekarang mulai mengganti nasi menjadi nasi merah karena aku udah kayak overweight gitu ngerasanya. Jadi aku pengen banget kayak back to rutinitas aku yang kemarin itu, terus olahraga paling enggak seminggu itu 3 kali, dan olahraga yang simpel-simpel aja kayak workout dari YouTube atau apapun itu, dan itu benar-benar sangat membantu dan itu bakalan kerasa banget di badan tuh, rasanya enteng gitu, dan apalagi untuk jangka waktu ke depan. Berkaitan dengan mengkonsumsi sesuatu, baik itu makanan atau barang, tentu juga dapat membentuk lifestyle kita. Kaitannya dengan mengkonsumsi, aku itu lebih sering, jujur ya, aku lebih sering itu belanja online, kayak makanan online, maksudnya kayak GoFood, Grab, dan Shopee Food. Karena apa? Karena itu lebih simple gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aku tuh sukanya juga belanja, kayak datang ke warung gitu. Kayak misalnya kita habis kuliah itu kondisinya masih pagi, masih jam 10, setengah 10 gitu. Nah itu aku biasanya ke Buseger itu kayak warung di dekat kampus aku sama di dekat kosku yang jualan masakan rumahan. Jadi kan kayak lumayan ya mengobati rasa rindu dengan masakan ibu gitu. Dan aku kenapa suka makan di Buseger juga, karena asupan sayurku sejujurnya tuh kurang banget. Jadi aku tuh paling nggak seminggu sekali tuh di Kebun Seger buat makan sayur, kalau nggak seminggu 2 kali kayak gitu sih. Terus untuk konsumsi barang ya, aku itu sebenarnya boros banget dan kayak kurang bisa memanage apa yang harus aku beli now atau aku harus saving gitu loh. Jadi aku tuh kadang kayak lapar mata doang nih, check out, tahu-tahu duitnya habis. Nah itu sebenarnya tuh yang buruk dari aku tuh itu, dan itu aku sedang mengurangi sih. Kayak terus-terusan kayak gitu kan nggak baik, apalagi sekarang aku udah umurnya 20 tahun, udah harus bisa saving money untuk kedepannya gitu. Mengkonsumsi suatu barang, salah satunya fashion, adalah bagian dari lifestyle. Oke, kalau untuk barang, aku sejujurnya aku lebih mementingkan brand dan kayak senyaman aku pakai gitu loh. Misalnya aku tuh jarang banget beli pakaian online. Karena apa? Karena biasanya tuh yang datang tuh nggak sesuai, kayak misalnya nggak cukup lah roknya atau bajunya kebesaran atau kekecilan gitu. Karena emang dasarnya aku tuh nggak pinter banget cari promo, nggak pinter cari barang online shop kayak gitu. Emang bener-bener aku tuh kayak nggak pinter banget, makanya aku lebih suka yang on the spot atau di offline store kayak gitu. Dan offline store-nya tuh kan ya biasanya yang di mall-mall gitu kan, jadi ya udah di situ gitu. Komponen penting lainnya di dalam lifestyle adalah self-care, di mana self-care ini ditunjukkan dengan bagaimana cara kita untuk merawat diri kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan skincare. Karena menurut aku self-care itu penting, jadi aku tuh lebih menekankan di skincare sih. Jadi aku nggak apa-apa nggak terlalu bisa make up, tapi aku lebih mending aku tuh lebih paham tentang skincare daripada make up gitu. Karena untuk kebutuhan skincare itu kan untuk merawat kulit kita ya, kulit wajah kita ya. Jadi dari dalam gitu loh yang dirawat itu. Dan biasanya aku belinya tuh Shopee sih. Kalau misalnya untuk skincare itu aku sekarang udah tahu menau dan lebih paham. Jadi aku lebih suka belinya di Shopee karena banyak promo atau gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah tapi sesekali aku juga biasanya itu beli offline di Sociala kayak gitu. Jadi untuk waktu luang aku tuh lebih memilih me time di kosan, bersih-bersih kamar, mandi, nyuci, nonton film, dan akhirnya itu aku reward self reward itu dengan menonton film sambil GoFood atau makan. Nah itu sih, aku tuh kadang itu tuh juga walaupun emang aku tuh extrovert, kadang tuh aku tuh butuh waktu me time atau aku tuh ada di waktu harus introvert gitu loh untuk diri aku sendiri gitu. Nah dengan cara seperti itu, karena setelah aku tuh melakukan itu, aku tuh jadi recharging gitu loh. Jadi badanku tuh jadi kembali semangat, terus kayak rasanya tuh enjoy. Karena sebenarnya aku punya kebiasaan lain sih. Aku tuh biasanya kalau di rumah lagi penat banget itu aku pasti main keyboard. Tapi karena di sini aku nggak bisa bermain alat musik, jadi ya kayak gitu kegiatanku gitu. Dan aku tuh sebenarnya suka banget di kamar sendiri terus kayak habis bersih-bersih
terus reward badan itu kayak rasanya plong banget. Dan itu sebenarnya aku juga melakukan di rumah sih. Jadi aku ada kayak sehari itu bisa di kamar doang. Itu karena aku emang butuh banget time gitu. Oke, di sini aku mau sharing buat kegiatan apa sih yang aku ikutin selama perkuliahan ini. Selain aku itu aktif di lembaga eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum, aku juga aktif di Kakak Asuh Yogyakarta. Apa itu Kakak Asuh? Jadi Kakak Asuh itu sebenarnya tuh komunitas dari mahasiswa seluruh Indonesia, dan itu tuh kayak tergabung dalam komunitas daerah gitu. Jadi kalau aku ini tuh lebih dekatnya tuh dengan Jogja, jadi aku joinnya di Kakak Asuh Yogyakarta. Dia tuh lebih fokus ke sosial dan pendidikan. Kenapa aku tertarik? Karena emang aku bener-bener tertarik sama kegiatan sosial gitu. Aku tuh suka banget kayak lihat orang tuh setelah kita bantu jadi senang gitu loh. Itu tuh simple things aja deh yang buat aku tuh senang tuh itu. Terus Kakak Asuh Yogyakarta itu tuh selain dari itu tuh kayak komunitas eksternal kan, jadi isinya tuh bukan anak UII, jadi banyak anak universitas lain kayak UGM, UII, UNY, ada juga beberapa juga yang UPN dan UMY. Nah terus habis itu selain aku tuh suka ikut Kakak Asuh, aku tuh juga mencari relasinya. Karena gimana ya, karena kan kita kan beragam nih. Nah kita tuh kan nggak tahu kan besok itu kita tuh memerlukan apa dan siapa gitu. Jadi dengan membangun relasi sedini mungkin, jadi kita tuh esok hari mungkin akan bisa terbantu juga dengan apa yang telah kita tuai sekarang. Mungkin bisa dari relasi tersebut jadi bisa saling membantu di kemudian hari gitu sih. Dan Kakak Asuh itu nggak cuma fokus ke anak-anak, tapi juga ke keluarganya adik asuh itu. Jadi kita kayak punya beasiswa yang diberikan kepada keluarga adik asuh, itu berupa uang dan sembako, dan itu tapi tidak semua adik asuh, jadi ada beberapa aja. Jadi kayak mungkin 10 keluarga yang kita bakalan kasih beasiswa tersebut. Last but not least, suatu gaya hidup yang dibentuk oleh masing-masing individu akan menentukan bagaimana dirinya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diyakini dan apa yang menjadi tujuan hidupnya.